Oke, sekarang kita coba untuk kerjain yang problem 4. Untuk yang problem 4, kalian bisa buka modulnya di halaman terakhir, yaitu di halaman 40. Nah, sama kayak problem sebelumnya, yang problem 3, di problem 4 ini, jadi kalian diminta untuk membuat untuk menghitung normal earnings-nya berapa, excess earnings-nya berapa, present value of excess earnings atau estimated goodwill-nya berapa, lalu implied offering price-nya berapa. Nah, caranya berarti kalian bikin step 1 sampai step 6 lagi, dari awal sampai terakhir, sampai ketemu implied offering price. Berarti yang pertama, step 1 adalah mencari net asset. Untuk mencari net asset, tentu kita perlu fair value asset, dan yang kedua adalah fair value liabilities. Berarti kita harus baca informasi untuk aset dan liabilities. Sebelumnya kita baca dulu di sini, Jess ingin mengakuisisi Kens. Berarti nanti kita pakai datanya Kens ya. Pada awal tahun 2020. Berikut adalah informasi yang diberikan dari tahun 2017 sampai 2019. Berarti periodenya adalah 2017 sampai 2019. Nomor 1 ini adalah informasi mengenai pre-tax. Lalu informasi nomor 2 adalah informasi mengenai aset dan liability. Nah, di sini ada ralat, jadi kalian tandai di modul kalian. Di sini kan ada Kens memiliki nilai wajar. Nah, nilai wajar ini diralat diganti nilai buku atau cost. Jadi ini bukan fair value, melainkan book value. Oke? Kalau udah langsung aja, di sini ada nilai bukunya itu 600 juta. Lalu liabilities-nya totalnya ada 385 juta. Di sini dijabarkan asetnya, berarti kalian bikin penjabarannya, boleh dibikin tabel atau dibikin ke samping aja nggak apa-apa. Di sini ada asetnya itu machine, vehicle, lalu ada building, kemudian ada intangible asset, copyright, trademark. Nah, ini kalian susun di sini, ada land juga. Kalian jabarkan, berarti dari mesin, cost-nya itu ada 65 juta. Ini ya, mesin 65 juta. Lalu ada vehicle. Vehicle itu 20 juta lebih besar dari mesin. Berarti vehicle ini adalah 65 juta. 65 juta ditambah dengan 20 juta ya. Karena dia bilang 20 juta lebih besar dari mesin. Terus ada dan building itu adalah jumlah mesin dan vehicle ditambah dengan 10 juta. Berarti 85 ditambah 65 berarti sama dengan 100 berapa? 85 ditambah 65 adalah 150. Ditambah 10 juta menjadi 160 juta. Ini ya. Vehicle, machine, building. Terus yang terakhir land. Land adalah sebesar book value-nya 140 juta. Ini kalian masukin semua ke tabel. Lalu ada intangible asset, ada copyright dan trademark. Di mana copyright itu perbandingannya 7, lalu trademark perbandingannya 8. Nah, ini kalian cara nyarinya, berarti ini kan belum diketahui karena sisa. Dibilang sisanya merupakan ini, berarti total asetnya 600 juta. Kalian selisihin dulu sama ini, dan ini. Nanti selisihnya dapat 100 juta. Maksudnya 150 juta. Nah, 150 jutanya itu baru kalian alokasikan. Ke copyright itu 7. Lalu ke trademark itu 8. Sesuai dengan perbandingan masing-masing di soal. Kalian hitung saja ya. Kalau sudah, untuk fair value-nya, di sini dikasih tahu, setelah dilakukan penilaian kembali oleh appraisal, ditemukan bahwa nilai mesin naik 20%. Berarti mesinnya naik 20%. Berarti ini 78 juta adalah 65 juta kalian kali dengan 1,2 atau dikali dengan 120%. Ini untuk mendapatkan 78 juta. Lalu untuk vehicle berarti dibilang vehicle dan building itu turun 10%. Berarti turun 10%, ini berarti kalian kalikan
85 juta dikali dengan 90%. Kemudian yang building juga sama, berarti 160 juta dikali dengan 90%. Ini beda sama sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian nyari persentasenya, kalau sekarang kalian persentasenya udah tahu, jadi tinggal nyari fair value-nya berapa. Untuk land, ini land itu kenaikannya 25%, berarti kalian tinggal kalikan aja 1,25, terus 40 juta dikali dengan 1,25. Lalu untuk copyright, di sini copyright itu nggak ada informasinya, berarti tinggal trademark ya. Untuk trademark dia bilang naik 15%, berarti 80 juta dikali dengan 1,15. Kalau sudah, nanti ini fair value-nya, kalian total semua, asetnya berapa, nanti akan ditemukan fair value dari aset. Fair value dari aset sebesar 635.500 juta. Lalu ada total liabilities-nya, yang ini 385. Selisihin fair value-nya, yang aset dikurang dengan fair value liabilities akan diperoleh net asset. Berarti net assetnya adalah 250.500. Step 1 selesai. Lalu ke step 2. Untuk step 2, kalian tinggal kalikan ini, net asset, dikalikan dengan rate industry. Rate industry, kalian baca informasi di sini, yang C, 1C. Di sini ada rate of return, net asset industry itu 18%. Berarti 45090 ini adalah 250.500 kalikan dengan 18%. Nanti akan diperoleh 45090. Kemudian, berarti step 2 juga udah clear ya. Step 2 clear, sekarang kita ke step 3. Menjabarkan, menghitung future earnings. Untuk menghitung future earnings, pertama berarti kalian susun dulu. Karena di sini dia pre-tax income-nya sudah dikasih tahu di soal. Kalau kalian baca, ada 250 juta 2017, lalu 2018 ada 20% lebih besar. Berarti ini kalian tinggal kalikan 1,2, oke? Lalu untuk tahun 2019 itu 25 juta lebih banyak. Berarti tinggal tambahkan 25 juta. Nanti akan didapat 325. Jadi ini udah dikasih tahu pre-tax income-nya. Tapi kalau belum dikasih tahu, berarti kalian kerjainnya kayak problem 3 sebelumnya. Itu kalian susun dulu sales, COGS, gross profit, expense, baru pre-tax income. Tapi kalau udah dikasih tahu kayak gini, ini lebih gampang. Jadi kalian tinggal masukin aja pre-tax income-nya, lalu tinggal di-adjust. Berarti langkah kita selanjutnya adalah mengadjust loss, gain, dan depresiasi jika ada. Nah, berarti sekarang kita ke A dulu ya. Terdapat extraordinary loss tahun 2017 25 juta. Karena kita mau mengejas, berarti loss yang sudah kita kurangi di tahun sebelumnya tidak boleh diakui. Berarti harus ditambahkan ke income ya. Karena sebelumnya kita sudah mengurangi loss, berarti income-nya sekarang harus kita tambahkan. Karena loss-nya itu batal, tidak boleh diakui. Nah ini berarti 25 juta, kalian masukkan ke pre-tax income 2017. Karena dia bilangnya extraordinary loss tahun 2017. Kalau udah, next-nya itu ada gain from discontinued operation pada tahun 2019 150 juta. Kalau gain berarti adjust-nya mengurangi income ya. Nah, berarti kalian tinggal kurang 150 juta di 2019. Lalu ada amortisasi, 25 juta per tahun, di mana amortisasi copyright 20% dan amortisasi sisanya trademark. Untuk amortisasi sendiri, berarti kita lihat di sini amortisasi itu untuk copyright, dia tidak ada amortisasi, berarti kita tidak perlu adjust untuk copyright. Berarti yang perlu kita adjust hanya amortisasi untuk trademark. Sebelumnya, kita bagi dulu perhitungan beban amortisasinya.
dia bilang itu ada total amortisasi adalah 25 juta. Kemudian untuk copyright itu adalah 20%. Copyright adalah 20%. Berarti ini adalah 20%-nya dari 255 juta. Kemudian untuk trademark, besarnya adalah berarti sisanya ya 80%. Berarti untuk trademark jatahnya adalah 80% kalikan dengan 25 juta. Hasilnya ada 20 juta rupiah. Nah, berarti bobot depresiasi atau amortisasi untuk trademark besarnya adalah 200 juta rupiah. Di 200 juta rupiah ini, kalian hitung, di sini trademark mengalami kenaikan harganya. Dari 80 juta, ternyata pas dinilai kembali, fair value-nya adalah 92 juta, naik 15%. Otomatis, jika asetnya naik, maka beban amortisasinya juga naik. Jika beban meningkat, maka income harus dikurangi ya. Nah, oleh karena itu di sini kalian kurangi income-nya sebesar 20 juta ini, kalian kalikan 15%. Nanti akan diperoleh ini. 20 juta kalian kali dengan 15%. Berarti karena terjadi kenaikan income, otomatis bebannya juga harus dikurangi lagi ya, karena asetnya naik. Next, kalau amortisasi trademark udah, berarti ini udah juga, ini udah. Sekarang kita ke informasi selanjutnya. Ada depresiasi. Dibilang total depresiasinya itu 96 juta. Dimana perbandingan mesin, vehicle, dan building adalah 5:10:15. Kalau di total berarti ada berapa? 30 ya. 15 tambah 10, 25 tambah 5, 30. Berarti untuk total depresiasi sendiri, kalau kita hitung, DP ada 96 juta. Berarti untuk mesin itu ada perbandingannya 5. Berarti 5/30 kalian kalikan dengan 96 juta. Lalu untuk vehicle adalah 30 dikali dengan 96 juta. Kemudian untuk building adalah 15/30 dikali dengan 96 juta rupiah. Nah, ini dia depresiasi masing-masing untuk mesin, vehicle, dan building. Berarti pada saat mencari depresiasi ini, kita lihat pertama untuk vehicle, dia ada penurunan 10%. Kalau terjadi penurunan aset, berarti expense-nya juga turun ya. Kalau expense turun, bebannya turun, berarti income kita harus ditambahkan. Karena income-nya harus ditambah, di sini 3.200 ini kalian peroleh dari yang untuk vehicle, di sini untuk vehicle turun 10%, berarti 32 juta. Dikali dengan 10%. Lalu untuk building juga sama, berarti 48 juta dikali 10%. Kemudian untuk mesin berarti 16 juta. Untuk mesin sendiri di sini dia bilangnya mesinnya ada berapa? Mesin itu dia bilang naik 20%, berarti 16 juta kalian kalikan dengan 20%. Nanti untuk
tanda positif atau negatifnya, kalian lihat dari soal ya. Kalau dia turun, kalau turun ya kayak ini, kayak vehicle sama building. Kalau asetnya turun, berarti depresiasinya juga turun. Kalau beban turun, berarti income kita meningkat. Sebaliknya, untuk mesin, karena dia menaik nih, asetnya naik. Berarti beban kita juga meningkat. Kalau beban meningkat, berarti income kita turun. Makanya harus di negatif. Ini kalian tinggal kalikan saja, nanti dapat segini, 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 lalu ini. Kalau udah semua, berarti A, B, C udah selesai. Sekarang kalian tinggal totalin. Dari atas ke bawah. Kalau udah di total, ini kalian rata-ratain, di sum aja. Kalian jumlahkan. Diperoleh adalah hasil total adjusted earning-nya adalah 755.400 juta. Nah, 755.400 ini periodenya ada 3. Berarti 755.400 kalian bagi 3. Nanti akan diperoleh average earnings 251.800. Jadi, average earning ini diperoleh dari total dibagi dengan 1, 2, 3. Dibagi 3. Diperoleh 251.800. Kalau udah ini step 3 clear, step 4 juga clear. Sekarang kita mencari yang namanya excess earnings. Excess earnings ini diperoleh dari average earnings. Yang tadi, average earnings, dikurangi dengan normal earnings. Normal earnings ini yang kita cari di atas. Nanti akan diperoleh excess earnings 206.710. Selisihin aja. Kalau udah diperoleh excess earnings, berarti kita ke step yang kelima, yaitu mencari estimated goodwill atau present value of excess earnings. Nah, ini kalian caranya tinggal di excess earnings ya, 206.710 ini, kalian tinggal kalikan dengan present value of annuity. Rumus present value of annuity kalian boleh lihat di catatan, di situ udah ada. Lalu di sini berarti rumusnya 1 min 1 per 1 plus R dipangkatin N. N ini ada di soal, kalau kalian lihat di soal excess earnings akan bertahan 4 tahun. Berarti dia punya masa manfaat umur 4 tahun. Berarti dia termasuk yang definite ya kategorinya, terbatas. Nah, ini kalian pakai rumus yang present value of annuity ini, kalikan dengan excess earnings. Nanti akan diperoleh ini. Kalau sudah lagi, kalian tambahkan dengan total fair value net asset. 250.500. Maka hasil akhirnya adalah implied offering price. Kalau sudah sampai sini, berarti sudah selesai.